Silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fairuzabadi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Bandung. Di sini pada hari Rabu pukul 15.03 saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Umar selaku pengelola Candi Cangkuang. Eh, Baik, langsung saja ini wawancaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar, saya di sini sebagai Jupel, Jupihara, sebagai pengelola Tegar Budaya Candi Cangkuang dan Komplek Kampung Pulau. Jadi saya di sini dengan sebagai masyarakat Kampung Pulau dan wakil support Kampung Pulau ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah Cagar Budaya Candi Cangkuang dan Komplek Kampung Pulau. Jadi Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeolog Islam yang bernama Bapak Uka Canasasmita. Nah, beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Koderman. Nah, buku itu yang berjudul Nok Tulen Batavia Genetsap. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada dua peninggalan, Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Jadi di buku itu nggak dibilang adanya candi, cuman ada Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Ditemukannya pada tanggal 9 Desember 1966. Namun waktu itu Bapak Uka merasa penasaran kenapa ada Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Kalau Siwa itu kan agama Hindu ya, Arif Muhammad Muslim. Nah, 67 68 Bapak Uka itu dengan timnya datang ke sini untuk mengadakan penelitian, penggalian dan pencarian batu. Waktu penelitian pencarian pondasi candi kebetulan ditemukan di sebelah makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi dan batu-batu candi yang asli ditemukan cuma ada 40%. Jadi yang 40 itu juga oleh masyarakat di sini udah dipakai nisan kuburan, udah dipakai dam, ada yang ketemu di danau, nah terkumpul cuma 40%. Namun waktu itu Bapak Uka tetap ingin mengugar Candi Cangkuang. Biar batu Candi Cangkuang ini ditemu cuma 40%, tetap Bapak Uka itu ingin mengugar Candi Cangkuang. Jadi beliau ini ingin membuktikan Jawa Barat juga punya candi biar kecil terbuat dari batu. Nah, 7476 Candi Cangkuang ini dipugar lagi, batu aslinya cuma 40%, yang 60% batu cetakan. Nah, Candi Cangkuang ini bentuk seperti ini baru diperkirakan aja. Nah, Candi Cangkuang ini punya ukuran panjang dan lebar 4,5 kali 4 meter persegi dan tingginya 8 meter setengah. Nah, sesudah Candi Cangkuang dipugar, Arca Dewa Siwa yang tadinya bergeletak di sebelah makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup lubang. Jadi tengah-tengah candi itu ada sebuah lubang, sebuah sumur, dalamnya 7 meter. Jadi dulunya tempat penyimpanan abu jenazah agama Hindu. Nah, sekarang ditutup dengan Arca Dewa Siwa karena nggak dipakai lagi, nggak diaktifkan lagi untuk penyimpanan abu. Namun Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggalan kerajaan mana dan raja siapa karena prasasnya belum ditemukan. Namun para ahli arkeolog memutuskan bahwa Candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8 terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan peristanan. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Kebetulan ditemukan di desa Cangkuang dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon cangkuang. Nah, buahnya berhasil untuk obat juga, untuk obat batuk, disentri, pencahar antioksidan. Nah, itu tentang Candi Cangkuang. Nah, di sebelah Candi Cangkuang itu ada makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Jadi beliau dulunya seorang panglima perang Kerajaan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad ini disuruh menyerang tentara POC ke Batavia, gagal. Pulang ke kerajaan takut ada sanksi. Jadi beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Sebelum Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, masyarakat di sini sudah menganut agama Hindu. Nah, datangnya Arif Muhammad abad 17 diislamkan oleh beliau. Namun, waktu Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad mengislamkan di sini secara bertahap, tradisi dan budaya Hindu sama beliau nggak dibuang, seperti sesaji, kemenyan dipakai. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang dan sekitarnya, ini nanti ada kena museum, ada sebuah kitab kuno, ada khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Quran 30 sut, dan kitab-kitabnya lainnya. Itu kertasnya dari kulit kayu saeh, tintanya dari arang dengan ketan, yang menulisnya beliau sendiri waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, kitab-kitab itu ditemukannya di komplek rumah adat Kampung Pulo. Di sini ada sebuah perkampungan namanya Komplek Kampung Pulo. Nah, dinamakan dengan nama Komplek Rumah Kampung Pulo karena ada di tengah pulau. Itu dari keturunan Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad.
Jadi waktu beliau tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini. Nah, Arif Muhammad itu punya anak 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah, komplek rumah kamu di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga yang mengisi sekarang generasi yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Jumlah penduduknya sekarang tinggal 19 orang, 9 lelaki dan 10 perempuan. Karena di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, terkecuali salah satu dan meninggal orang tuanya, ibu atau bapaknya. Jadi anak yang sudah keluar itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki. Karena yang melanjutkan jejak Madam Arif Muhammad yang 6 perempuan, anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di sini ada sebuah tradisi larangan adat. 2 larangan dikaitkan dengan satu alasan. Tidak boleh membuat rumah beratap jure. Kalau jure itu seperti wisma ya. Dan tidak boleh menabuh gong besar yang dari perunggu. Itu dikaitkan kepada laki-laki Arif Muhammad tadi. Jadi dulu waktu Eyang Badal Arif Muhammad mau menyunat anak beliau. Nah di sini tuh ada pesta besar. Anak itu sebelum disunat diarak memakai jampana dengan beratap jure. Diiringi oleh gamelan musik gong besar. Tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba datang angin badai, menimpa anak itu dari tanduk jatuh dan meninggal seketika. Jadi ketakutan beliau itu kena dapat datang lagi musibah, makanya di sini dijadikan sebuah larangan, jangan sampai dilaksanakan lagi oleh keturunan Arif Muhammad yang tinggal di komplek rumah kampung pulau. Dan larangan yang lainnya di sini tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4, kambing, kerbau, sapi. Kalau memakan nggak apa-apa, menyembelih nggak apa-apa. Namun mari di Pulau Panjang di sini tidak diperbolehkan. Jadi menjaga kelestarian di sini karena masyarakat adat kampung pulau di sini mencari nafkahnya bertani, takut dirusak sama hewan itu. Dan di sini banyak makam-makam yang dikeramatkan pengikut Eyang Badal Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Takut-takutnya kotoran hewan itu kena makam yang dikeramatkan. Dan yang intinya takutnya disembah lagi karena arca Dewa Siwa menunggangi nandi, menunggangi sapi. Jadi ketakutan beliau yang sudah masuk dari Hindu yang sudah masuk Muslim menyembah lagi arca Dewa Siwa. Makanya di sini tidak boleh binatang besar yang berkaki 4. Dan di sini tidak boleh jarak ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu. Kalau kunjungan wisata nggak apa-apa ya. Untuk penelitian anak-anak sekolah nggak apa-apa. Namun yang mau berdoa, mau tawasul misalnya ke Syekh Arif Muhammad dengan yang lainnya, hari Rabu malam Rabu itu sebuah larangan. Nah ini berhubungan dengan arca Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hindu berdiri di sini, hari yang terbaik untuk menyembah arca Dewa Siwa hari Rabu malam Rabu. Nah, waktu Eyang Badal Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, hari Rabu dan malam Rabu itu tidak ada kegiatan. Cuma ada kegiatan untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam. Jadi saling toleransi ya. Oleh kami yang tinggal di sini, dilanjutkan jejak Madam Arif Muhammad di sini itu ada Rabuan, diadakan sebulan sekali Rabu terakhir pengajian. Jadi yang dibahas sama Ustadz, kitab-kitab hasil karya dari Arif Muhammad yang ada di museum. Nah, di sini dari abad 17 sampai sekarang itu harus tetap 7 bangunan pokok 6 kepala keluarga itu simbol dari putra-putri Arif Muhammad. Punya anaknya 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah di sini acara ritualnya ada rebok lekasan, ada mapak bulan, 12 maulud menyambut hari Nabi Muhammad ya, 14 maulud memberikan benda pusaka, terakhir bulan maulud mileliankeun, dan ritual-ritual yang lainnya masih tetap dilaksanakan karena dulu waktu Eyang Badal Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, tradisi budaya Hindu sama beliau dipakai, makanya sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilaksanakan. Kalau luas Pulau Panjang ini sekitar 7,5 hektar, kalau Danau Cangkuang luasnya sekitar 25 hektar. Danau Cangkuang ini hasil bendungan pengikut-pengikut Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Nah itu tentang Selayang Padang, cerita Candi Cangkuang, makam Arif Muhammad dan komplek rumah kampung pulau. Kekurangannya silakan. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan gitu dari sejarah ditemukannya makam, kemudian mungkin bisa disebut merekonstruksi lagi dari candi tersebut yang tadinya ditemukannya hanya 40%. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan asal-usul kampung pulau, kemudian jumlah rumah berjumlah 6. Nah, mungkin karena penelitian saya tentang pemeliharaan naskah selama COVID, baik langsung saja. Mungkin saya juga penasaran gitu Pak,
apa saja gitu metode yang digunakan untuk merawat naskah gitu. Terus gimana gitu cara-caranya? Jadi di sini secara perawatan naskah yang ada di Kampung Pulau di museum di sini, peninggalan dari Syekh Arif Muhammad di sini merawatnya secara sederhana ya. Kadang-kadang kan ini dijemurnya suhunya harus suhu berapa. Kadang-kadang kan pakai cengki, kadang-kadang pakai kampar. Jadi di sini tidak itu ya. Jadi di sini sederhana. Jadi kalau yang lainnya yang tahu saya itu ya dirawatnya seperti itu, tapi waktu merawatnya tidak sembarangan orang. Paling-paling yang di sini yang suka merawat itu pajaki. Kalau pajaki itu suka ngikut cara-cara proses untuk perawatan kitab-kitab yang ada di sini tuh ya. Oh iya. Lanjut mungkin kondisi dari naskah ini tuh sebelum COVID dan selama COVID itu ada perubahan nggak Pak dari naskah? Kalau naskah sebelum COVID sudah COVID sampai sekarang ya, karena di sini kan jarang-jarang diperbolehkan anak-anak atau pengunjung untuk membuka ya. Itu harus ada surat tertentu. Jadi masalah kitab ini tidak berubah. Namun sebelum kitab dibawa ke museum, disimpan di museum. Jadi kitab itu bolong-bolongnya bukannya dipakai tadinya ya. Jadi penyimpanan, penyembunyian masyarakat Kampung Pulo ada ketakutan waktu zaman penjajah Belanda ke sini takutnya dibawa atau dibakar. Makanya itu bolong kitab yang ada di sini bukannya dipakai, itu waktu disembunyikan takut-takutnya diambil atau dibakar. Makanya waktu ada tempat penyimpanan dibawa ke sini udah pada bolong itu sama kutu kayu itu ya. Jadi kalau di sini sudah simpan di sini kitab yang ada di sini itu nggak ada perubahan, biar kebaikan untuk kerusakan itu tetap seperti itu ya. Jadi bisa terjaga alhamdulillah oleh kami semua di sini. Lanjut, ada nggak gitu Pak kendala yang dihadapi dalam memelihara waktu COVID muncul gitu, pandemi itu muncul? Jadi kalau masalah perawatan di sini nggak setiap bulan sekali itu ya. Perawatan itu kan ada hari-hari tertentu dan bulan tertentu. Jadi ini nggak sembarangan. Jadi kalau masalah itunya paling-paling ya itu masalah peralatannya aja sini. Jadi harus pakai apa? Kita itu harus benar-benar keadaan badan sehat. Kenapa? Dari kebul yang dari kertas itu kan takut-takutnya terisap sama kita karena itu udah pakai obat atau takut-takut racunnya kena sama kita. Makanya ya enak nggak enak gitu kalau kita lagi merawat kitab-kitab yang ada di museum di sini. Makanya dibilang sama pajaki seperti kuasnya seperti apa, halus-halus, bulunya seperti apa. Nah itu jadi di sini makanya tidak sembarangan orang. Jadi ada sukanya ada gaknya juga itu ya, karena masalah perawatannya takutnya rusak. Makanya ini nggak dibuka sama umum gitunya, kan keringat itu asin ya. Jadi takutnya kertas yang sudah lapuk takutnya dibuka terus rusak. Takutnya anak cucu kita nanti kalau mau bertanya apa sih kalau nggak ada itu ya. Jadi harus ada buktinya. Makanya kita itu menjaga dan merawatnya sebaik mungkin itu ya. Selanjutnya ada nggak Pak adaptasi khusus gitu yang dilakukan dalam pemeliharaan naskah selama pandemi? Jadi selama pandemi waktu zaman corona itu ya, jadi itu ya karena keadaan kita itu kan harus keadaan sehat. Kadang-kadang waktu pandemi itu paling-paling ya sekitar 1 kali atau 2 kali tuh, nggak sering-sering. Ya takutnya seperti itu. Jadi takut kita keadaan alam lagi bagaimana, takutnya ya itu. Mungkin pertanyaan terakhir gitu Pak, apa rencana ke depan untuk pemeliharaan naskah-naskah yang ada di museum ini gitu? Jadi rencana Bapak untuk ke depannya memang dari Bandung juga sudah ya, dari itu ya pinginnya Bapak itu naskah yang ada di sini lebih diperdulikan sama pemerintahan gitu ya, untuk menjaga dan merawatnya gitu. Bagaimana suhunya, kan dibilang sama yang ahli kitab, ahli naskah, itu kan barang ini soal barang kuno itu harus dikasih lampu suhunya sekian. Nah itu Bapak itu mengharapkan dari pemerintahan ya, karena kan dari pemerintahan daerah misalkan dari pariwisata ya Bapak memang mengharapkan. Tapi ini juga pernah dari pusat juga pernah mengusulkan, tapi yang khotbah Idul Fitri dan Idul Adha itu sama pemerintahan pusat dari kabupaten provinsi itu udah dilaminasi ya, udah
dikasih bungkus tuh ya. Nah itu baru itu. Jadi kan pingin Bapak mah semuanya itu ya. Supaya kita itu menjaganya nggak terlalu rumit gitu ya. Ya. Mungkin pertanyaan saya sudah terjawab gitu. Tadi juga sudah dijelaskan dari sejarah Candi Cangkuang. Mungkin dicukupkan sekian wawancara kali ini. Wawancara ditutup pada pukul 15:17. Terima kasih kepada Bapak Umar yang telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada kekurangan mah dek